Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada sesi 3 Matematika Teknik. Kali ini kita akan masuk ke aljabar vektor ruang 3 dimensi. Jadi aljabar vektor ruang dimensi itu sebenarnya ruang N itu pada aljabar vektor disebut juga ruang N Euclides ya. Jadi yang di apa namanya yang dipelajari oleh ilmuwan namanya Euclides yang ruang-ruang nama vektor-vektornya di ruang itu disebut dengan vektor Euclides. Ya, jadi ruang ini bisa ruang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi sampai ruang N ya. Jadi operasi standar baku pada vektor Euclides, misalkan kita punya vektor U itu ada komponen ya, namanya komponen U1 sampai dengan UN misalkan, atau vektor V itu memiliki komponen V1 sampai dengan vektor sampai dengan Vn gitu ya. Itu komponennya, ini nilainya merupakan bilangan real biasanya, atau bisa juga bilangan imajiner. Penjumlahan vektor itu berlaku. Jadi kalau kita menjumlahkan dua buah vektor ini, kita cukup menjumlahkan elemen by elemen ya, yang atas sama atas, yang jadi U1 dengan V1, U2 dengan V2 gitu ya. Jadi kita bisa jumlahkan. Biasanya kalau kita tuliskan di eh, perhitungan kemarin ya, kalau kita ngitung-ngitung gitu di vektor kan U1, U2, misalkan U3 gitu ya, ditambah V1, V2, V3 ini kan sama aja ya, cuma model menulisnya aja yang beda gitu ya. Ini sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, ini U3 plus V3. Sama aja ya, seperti yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya, yaitu dalam penjumlahan atau ini dalam operasi standar baku vektor ya. Jadi atas sama atas, ya, yang tengah sama tengah, bawah sama bawah gitu ya. Jangan dicampur-campur, jangan disilang-silang. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang dot product ya. Dot product itu yang atas dikalikan atas, yang tengah dikalikan tengah, yang bawah dikalikan bawah. Ya, tapi ini perkalian titik ini dot product jadi sebenarnya ini. Atau perkalian dot ya. Lalu ada juga perkalian dengan skalar ya. Jadi perkalian skalar kita mengalikannya, misalkan ini kita kalikan dengan K, ini juga berarti ini sama saja dengan masing-masing komponennya itu kita kalikan dengan K juga. Misalkan. Lalu panjang vektor ya, kita tinggal menjumlahkan semua komponennya gitu ya, kita kuadratkan baru kita akarkan. Yaitu atau sama dengan akar dari U dot U gitu ya, atau komponen vektor itu didotkan dengan komponennya sendiri ya, dapat jadi panjang vektor masing-masing. Tapi bagaimana kalau dua buah vektor ya, jarak antara dua buah vektor ya, itu sama saja dengan panjang antara dua buah vektor ya. Jadi kita mengurangkan ya, kemarin kita juga sudah pelajari A dengan B itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A gitu ya. Nah itu semuanya merupakan bagian dari mencari jarak ya, mencari vektornya dan mencari jaraknya. Jadi vektor B dikurangi vektor A ini akan dapat vektor antara AB gitu ya, dan jaraknya adalah ya ini akar dari kuadrat komponen penjumlahan komponen dari masing-masing hasil ini gitu ya. Misalkan kita punya dua buah vektor A dan B ya. A itu 1123 dan B itu 2211. Kita diminta menentukan jaraknya ya, berarti kita mencari
jarak antara besarnya dari vektor A, B gitu ya. Atau sama dengan vektor B dikurangi vektor A, baru dicari besarnya atau jaraknya. Ya, jadi ini kita ketahui 1123, tanya berapa besar AB. Jadi jawabnya ya kita kurangi A kurang B atau B kurang A gitu ya, bisa sama saja. Jadi A kurang B atau B kurang A sama aja. Jadi kan cuma bedanya kalau ini A ke situ, kalau B kurang A berarti yang sini dari berarti ini yang B kurang A, kalau yang begini A kurang B. Ya, A kurang B. Sama saja karena kita tidak penting kemana arahnya, kita cuma mau tahu jaraknya antara sini ke sini atau dari sini sini, sama kan hasilnya. Jadi A kurang B sama dengan itu, dan jaraknya adalah akar dari masing-masing komponennya. Lalu ada juga definisi dari ruang vektor umum. Jadi syarat-syarat dari ruang vektor umum itu adalah jika misalkan vektor U dan V itu merupakan sebuah anggota dari sebuah ruang vektor yang namanya V gitu ya, maka penjumlahan dari kedua buah vektor itu akan masuk tetap dalam ruang vektor V tersebut. Artinya ya dia masih dalam dimensinya vektor tersebut. Lalu misalkan kita jumlahkan antara U dan V, sama saja hasilnya dengan V ditambah U ya, dibolak-balik. Atau U ditambah V plus W itu dia sama saja dengan kalau kita kerjakan U dan V-nya dulu baru kita jumlahkan dengan W. Ya, misalkan ada apa namanya vektor 0 yaitu yang merupakan anggota dari ruang vektor umumnya V, sehingga vektor 0 ini atau vektor kosong ini itu jika kita jumlahkan dengan sebuah vektor U misalkan, hasilnya sama saja dengan vektor U ditambahkan dengan vektor 0 ya. Untuk semua U ya yang juga merupakan ruang anggota dari ruang vektor tersebut ya, vektor V tersebut. Di mana V0 vektor 0 itu adalah ya ini vektor 0 ya. Vektor 0 itu simbolnya gini. Untuk setiap U yang merupakan anggota vektor ruang vektor V, terdapat minus U yang juga merupakan ruang vektor V. Sedemikian hingga jika kita jumlahkan antara vektor U dan vektor minus U itu sama dengan vektor 0. Ya, lalu syarat ke-6 untuk sembarang skalar K jika vektor U itu juga merupakan anggota vektor umum V, maka kalau kita kalikan vektor tersebut dengan konstanta K, dia tetap ada di ruang vektor umum tersebut ya, ruang vektor V tersebut. Lalu juga berlaku hukum distributif di sini, K kali U plus V sama dengan K kali U plus K kali V. Lalu juga K plus L dikali di U sama dengan K kali U plus L kali U, dimana dimana K dan L-nya kita sebut saja suatu konstanta yang skalar ya, atau nilai skalar. Lalu jika sebuah konstanta kita kalikan dengan 1 kali U, di mana 1 itu adalah vektor satuan ya, vektor satu, bukan vektor satu, vektor satuan, sorry ya. Vektor satuan di mana K dikalikan 1 kali vektor U itu sama dengan K kali 1 lalu dikalikan dengan vektor U. Dan 1 kali vektor U itu sama dengan vektor U sendiri.
Jadi ada 10 syarat ya untuk menyatakan apakah vektor tersebut adalah masuk dalam ruang vektor umumnya ya. Jadi jika satu saja syarat yang tidak dipenuhi, maka nilai V itu bukan merupakan ruang vektor. Ini contoh dari ruang vektor misalkan pada operasi standar ya, penjumlahan dan operasi perkalian dengan notasi itu pada ruang N. Himpunan polinom yang pangkatnya N itu membentuk polinom umum orde N. Misalkan kita punya sebuah persamaan A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya. Qn itu B0, B1X plus B2X kuadrat dan seterusnya. Ya, misalkan seperti fx sama dengan 3 plus 2x plus x pangkat 3 misalkan, lalu px adalah 5 plus 4x kuadrat plus 3x pangkat 3. Nah, ini semua adalah himpunan polinom ya yang orde n. Maka jika kita jumlahkan kedua jenis fungsi ini yang anggaplah ini adalah fungsi fx ya, fungsi linear. Maka penjumlahannya itu hasilnya juga linear ya, hasilnya linear. Dan jika kita kalikan dengan sebuah konstanta k, hasilnya juga sama dengan mengkalikan konstanta ke masing-masing komponen ya, atau mengalikan dengan konstanta masing-masing. Ya, jadi kalau yang di atas kita jumlahkan itu bisa langsung kita jumlahkan ya, bisa langsung dengan dan perkalian dengan konstanta itu juga misalkan px kita kalikan dengan konstanta 5, kita bisa langsung mengalikan dengan setiap komponen-komponennya ya dari dari persamaan tersebut. Ya, himpunan matriks berukuran M kali N. Jadi M itu baris, N itu kolom dengan operasi standar. Penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar ruang vektor ini sering dinotasikan dengan M besar dengan dimensi M dan N ya, di mana M itu baris dan N itu adalah kolomnya, jumlah kolomnya. Ya, contoh yang bukan ruang vektor, misalkan kita memiliki sebuah vektor ya 0,y di ruang 2 dimensi dengan operasi vektor sebagai berikut. Misalkan U itu adalah 0,U2, jadi U ini hanya memiliki komponen U2 saja yang berubah-ubah. Lalu vektor V juga hanya komponen V2-nya saja yang berubah-ubah. Maka K kali vektor U itu adalah sama 0 kali minus K kali U2. Ya, jadi ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan syarat dari syarat dari ruang vektor tersebut ya. Harusnya kita mengharapkan yang sesuai dengan ruang vektor itu nilainya adalah K kali U itu sama dengan 0 kali K kali U2. Nah, jadi setiap komponennya itu dikalikan dengan K dan hasilnya itu sama dengan 0, KU2 ya, bukan minus KU2. Dan hasil penjumlahannya itu menjadi 0, U2 plus V2. Ya, jadi tidak lagi berada pada dimensi atau ruang yang sama dengan ruang vektornya. Ya, lalu contoh lain adalah ya matriksnya berbentuk A1, 1, B ya, dengan operasi standar, di mana A dan B itu adalah anggota bilangan real. Contoh, kita akan menunjukkan bahwa jika kita memiliki matriks yang berbentuk A1, 1, B ini bukanlah merupakan ruang vektor dari
dengan operasi vektor standar ya, di mana nilai A dan B itu adalah anggota real. Ya, misalkan kita miliki yang vektor tadi yang A1 1B, kita anggap kita ambil sembarang titik yang dimana A itu anggaplah kita kasih nilai sekarang P dan B-nya kita kasih sekarang nilai Q, kita sebut dia adalah vektor A. Dan vektor B itu kita kasih nilai baru gitu yang namanya nilai R untuk nilai A-nya, dan B-nya kita ganti dengan nilai S gitu ya. Sehingga kita punya dua buah vektor A dan B, di mana PQ dan RS itu adalah bilangan anggota bilangan real, dan kita asumsikan bahwa A dan B itu adalah anggota dari ruang vektornya. Jadi kalau kita jumlahkan A plus B itu menjadi P plus R, lalu 2 Q plus S. Ya, jadi di sini sudah ada yang berubah, yang kita harapkan di sini seharusnya yang berubah-ubah itu adalah hanya yang ini dan ini ya. Sementara nilai ininya konstan ya. Kenyataannya tidak ya. Nilainya setelah kita jumlahkan nilainya yang ini juga berubah. Yang seharusnya kita inginkan 1 gitu ya, berubah menjadi nilai konstanta lain atau bukan 1 lagi, yaitu 2 kali ini. Karena itu dia bukan anggota ruang vektornya ya. Jadi sehingga kita memiliki salah satu syarat dari ruang vektor ini yang tidak terpenuhi, yaitu syarat nomor yang pertama. Lalu definisi dari subruang vektor. Misalkan V itu adalah ruang vektor dan U itu adalah subhimpunan dari ruang vektor. Jadi kita punya sebuah ruang vektor yang di dalamnya ada subvektor-vektor, yaitu ada ruang, ada himpunannya ya, membentuk sebuah ruang vektor tersebut. Jika U dan V itu adalah anggota dari subhimpunan U, maka penjumlahan U plus V itu juga merupakan anggota dari subhimpunan. Dan jika U adalah anggota dari subhimpunan, dan untuk nilai skalar K itu berlaku K kali U, itu dimana K itu adalah nilai konstanta ya, yang bisa real, biasanya real, dan itu juga tetap merupakan anggota dari subhimpunan. Kita ambil contoh, yaitu misalkan U adalah himpunan titik-titik bidang dengan ordinat 0 dengan operasi standar R kuadrat, ruang 2, jadi operasi standar ruang 2. Jadi kita ini hanya berbicara pada ruang 2 dimensi pada persoalan ini. Kita minta menunjukkan bahwa nilai U itu merupakan subruang dari ruang 2 dimensi. Jadi kalau yang belum tahu apa itu ordinat, ya jadi ini absis itu kalau biasanya yang nilai X, dan ordinat itu yang nilainya 0. Ya, jadi kalau di sini diketahui ada himpunan titik-titik di bidang ordinatnya sama dengan 0, itu berarti ordinatnya itu 0 gitu ya. Di sini ordinat 0, berarti sisanya nilai absisnya aja yang dicari, yaitu nilai X-nya saja. Ya, jadi himpunan dari ordinat yang nilai ordinatnya 0, berarti nilai ordinat 0 itu titik-titik yang berada di absis ini. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk ordinatnya sama dengan 0, maka memiliki nilai himpunan di titik X ya, di sepanjang nilai X, di mana nilai X itu sembarang dan merupakan bilangan real. Misalkan nilai
kita ambil bahwa sebuah komponen yang vektor A itu terdiri dari nilai di titik absisnya yaitu x1, eh, koma 0 ya, karena dia masih di garis titik X tadi. Dan B itu adalah kita ambil titik baru lagi, yaitu vektor baru lagi di vektor B, dengan vektor B itu panjangnya adalah x2 dengan tinggi ke arah ordinatnya 0 ya. Dengan nilai x1 dan x2 itulah anggota bilangan real ya, maka bisa disimpulkan bahwa A dan B itu merupakan, kita asumsikan bahwa anggota dari sub komponennya dari uh, U ya. Jadi kalau kita jumlahkan keduanya A plus B, ternyata hasilnya adalah x1 plus x2, 0 ya. Karena itu di sini dia masih berada eh, pada koordinat absis ya, hasil penjumlahannya. Ya, sementara ordinatnya tidak berubah. Ya, akibatnya dia masih berada di garis X tadi hasilnya dari vektor A dan ditambahkan vektor B. Karena itu X1 dan ditambah X2 itu masih pada bilangan real ya, dan A plus B juga masih pada bilangan real gitu ya. Jadi syarat pertama dia A plus B-nya itu tidak mengalami perubahan tidak mengalami perubahan ruang vektor, atau tidak mengalami ruang vektor utamanya tidak berubah ya, masih di garis X tersebut. Jadi syarat satu terpenuhi, lalu kalau kita coba kalikan dengan konstanta K, kita ambil sebut saja yang nilai vektor A, itu kita kalikan dengan K, maka hasilnya adalah Kx1, 0 ya. Di sini dia masih berada pada absis X ya, tidak berubah posisinya dari absis X ya, karena ininya ordinatnya masih 0 ya. Jadi syarat kedua juga terpenuhi karena dia tidak berpindah dari absis X tersebut, hanya dia mengalami perubahan panjang. Contoh lain, misalkan kita diketahui U adalah himpunan vektor berbentuk ABC, dengan A itu adalah B min C min 1, dengan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real dengan operasi standar ruang 3. Tunjukkan apakah U-nya ini adalah yang merupakan subruang dari ruang 3 dimensi, yang ruang 3 dimensi tersebut atau bukan. Nah, di sini kita berbicara dia masih di ruang 3 dimensi ya, A, B, C. Ya, jadi di sini bisa kita lihat di sini kita asumsikan A itu adalah sebuah sebuah vektor yang ada di ruang 3 dimensi tersebut. Kita gantikan A-nya gitu dari soal itu, yang A ini kita gantikan dengan B1 minus C1 dikurangi 1, B1 dan C1 ya, karena dia masih ruang 3 dimensi. Lalu kita ambil vektor lain ya di ruang tersebut juga, sebut saja yang kedua ya, yang A2-nya itu adalah B2 minus C2 kurangi 1, dan B2 dan C2 ya. Lalu kita coba dengan percobaan pertama, yaitu B1 plus B2 minus C1 plus C2 ya. Di sini sudah kelihatan sebenarnya ternyata nilai nilai yang ini dan ini sudah berubah juga semuanya ya. B1 plus B2, C1 plus C2 gitu ya. Dan ini juga berubah nilainya gitu ya.
karena dia nilainya semuanya berubah, tidak lagi berada di apa namanya di ruang yang sama atau di koordinat koordinat vektor yang sama gitu ya. Ini dia sudah berpindah yang ini dan ini di posisi yang lain. Ya, setidaknya ada eh, kalau ruang tiga dimensi ya ada dua lah ya yang sama di sini. Ya ini harusnya kita ingin ini B, yang ini juga C gitu ya. Ya jadinya tidak berubah posisi ruang vektornya. Jadi syarat saat pertama di mana nilai A plus B yang juga merupakan sub ruang vektornya itu tidak terpenuhi ya. Jadi U bukan merupakan sub ruang vektor. Lalu kita masuk ke apa yang dimaksud dengan bergantung dan bebas linear. Sebuah vektor V dikatakan merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai Vn bila vektor V bisa dinyatakan sebagai eh, penjumlahan dari eh, vektor-vektor V1, V2, dan V3 yang masing-masingnya kita kalikan dengan konstanta skalar. Ya, di mana konstanta 1 dan konstanta 2 dan konstanta 3 tidak harus sama ya, bisa nilai yang berbeda-beda. Misalkan ruang V itu adalah ruang vektor dan S adalah S1 sampai dengan Sn, di mana S1 sampai dengan Sn itu merupakan anggota dari ruang vektor tersebut atau di dalam ruang vektor. Maka S dikatakan bergantung linear V bila untuk setiap V itu merupakan anggota dari ruang vektor umum V-nya, dan V merupakan kombinasi linear dari S, atau bisa dengan kata lain saya sebutkan vektor V itu dibentuk oleh perkalian komponen vektor S1 dengan nilai skalar K, lalu semuanya dijumlahkan. Lalu vektor S dinyatakan bebas linear jika bersamaan hasil penjumlahan vektor-vektor yang dikalikan dengan skalar itu akan memiliki nilai sama dengan 0 jika nilai K-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi atau kalau dengan kata lain, jika dicari sistem persamaan linearnya atau hasil sistem persamaan linearnya, hasilnya adalah trivial ya. Ada beberapa cara untuk mencari sistem persamaan linear ya, misalkan determinan gitu ya, atau dengan eliminasi Gauss, atau dengan apa namanya, dengan reduksi gitu ya. Jika ada penyelesaian lain untuk nilai K1, K2 sampai dengan Kn selain 0, maka dikatakan vektor S-nya itu bergantung linear ya. Ya, contoh misalkan kita memiliki 3 buah vektor A, B, dan C dengan nilai sekian, apakah C itu merupakan kombinasi linear dari A dan B? Ya, jadi kita bisa buktikan ini dengan mengalihkan masing-masing vektor ini dengan sebuah konstanta K. Ya, misalkan A dengan K1, B itu dengan K2, dan C itu dengan K3. Ya, jadi kombinasi linearnya A dan B, maka ditentukan nilai untuk K1, K2 dari persamaan C itu adalah K1 untuk A dan K2 untuk B ya. Jadi kita kalikan K1 dengan vektor A dan K2 dengan vektor B.
hasilnya adalah kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks dikalikan dengan perkalian variabel ya. Kalau Anda ingat kembali di sini ada A lalu dot kali X gitu ya. Kalau perkalian matriks di mana A itu adalah matriks yang ini sama dengan C gitu ya. Jadi ini kita bisa tentukan nilai nilai solusinya ya dari K1 dan K2. Kita gunakan reduksi baris di sini. Baris pertama adalah 1 minus 2, 1 dan 2 minus 3, 3. Ini sebenarnya dari A dan C ini kita gabungin atau ini saya sebut saja B gitu ya. Ya. Jadi A dan B kita gabungin lalu kita reduksi dengan reduksi baris. Jadi A yang atas ini kita tetap konstan, yang atas konstan, yang bawah kita reduksi. Caranya yaitu yang baris kedua yang baru itu adalah baris kedua yang baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Baris pertama yang ini. Ya, jadi baris kedua itu adalah 2 dikali 2 kali 1 dikurangi 2 kali 1 dapatnya 0. Lalu minus 3 dikurangi dengan 2 kali minus 2 jadi plus 2 gitu ya. Jadi minus jadi 1 minus 3 dikurangi dengan minus 2. Ini harus minus 1 ya. Oh, benar ya. Jadi 1 ya. Minus 3 dikurangi dengan 2 kali minus 2 jadi minus 4. Jadi plus 4 ya. Jadi plus 4 dikurangi 3 dapatnya 1. Lalu 3 dikurangi dengan 2 kali 1 ya. 3 dikurangi dengan 2 kali 1 jadi 1. Ya. Jadi hasilnya yang kita dapat matriks baru. Selanjutnya kita akan reduksi lagi yang bagian atas yang ini. Caranya yang baris pertama yang baru adalah kita kurangi dengan kita jumlahkan dengan 2 kali baris pertama. Baris kedua. Baris kedua ya. Baris pertama kita kurangi dengan 2 kali baris kedua ya. Kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua ya. Baris pertamanya 0 ditambahkan dengan 2 kali baris kedua yang ini jadi tetap 1 ya. Lalu baris pertama yang minus 2 kita kurangi kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama. Jadi minus 2 ditambah 2 kali 1 jadi dapatnya 0. Ya, baris pertama 1 ditambahkan 2 kali baris kedua ya, kita dapatkan 3 ya.
Ya, dari sini kita sudah dapatkan nilai K1 dan K2-nya adalah 3 dan 1 ya, atau memiliki solusi ya. Jadi ada solusinya. Maka kita bisa sebut bahwa C dibentuk dari persamaan 3 kali vektor A ditambah B gitu ya. Dan karena nilai K1 dan K2-nya ada, berarti ini adalah kombinasinya linier. Apakah U, V, dan W itu membangun ruang 3 ya? Jadi kita asumsikan bahwa sebut saja bukan V ya, sebut saja R gitu ya. Itu adalah sama dengan dibentuk dari U dikalikan K1 ditambah V dikalikan K2 dan W dikalikan K3. Sehingga kalau misalkan R itu kita asumsikan adalah nilai X, Y, Z karena kita nggak tahu apa isinya, yang penting dia ada variabel X, Y, Z karena 3 dimensi, adalah penjumlahan K kali ini semua. Jadi kalau persamaan tersebut kita susun ulang ya, jadi A kali jadi persamaan AX plus sama dengan B tadi, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mengecek apakah dia memiliki penyelesaian atau SPL-nya konsisten. Kalau konsisten berarti dia menyusun ruang tersebut, kalau tidak berarti dia dependen. SPL akan konsisten jika tidak ada baris yang nol ya pada matriks tersebut, atau kalau kita cari eliminasinya itu dengan reduksi baris itu tidak ada yang barisnya bernilai nol. Misalkan ini ya, jadi yang baris di sini kita konversikan dari peta eliminasi ya, dengan eliminasi baris kedua yang baru kita reduksi dengan baris kedua yang sekarang kita kurangi dengan 2 kali baris pertama ya, 2 kali baris pertama ya, baris pertamanya konstan ya. Jadi baris kedua yang pertama misalkan baris kedua dikurangi dengan 2 kali, jadi 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1 ya, dikurang 2 dikurangi 2 kali 1 kita dapat 0. Lalu 4 dikurangi 2 kali 2 kita dapatkan 0 lagi. 4 dikurangi 2 kali 3 kita dapatkan minus 2. Lalu yang bawahnya baris 3 yang baru adalah baris 3 sekarang dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Baris 3 yang ini dikurangi, ya saya hapus, 3 dikurangi 3 kali 1 kita dapat 0. 6 dikurangi 3 kali 2 dapat 0 lagi. 7 dikurangi 3 kali 3 kita dapatkan minus 2. Oke. Selanjutnya kita akan reduksi lagi yang bagian
sini gitu ya. Kita coba reduksi pertama kita reduksi dulu yang ini menjadi, kita bagi yang baris 2 dibagi baris kedua yang baru adalah yang ini dibagi dengan baris 2 yang lama dibagi dengan minus 2 ya. Sehingga kita dapatkan yang ini. Lalu kita akan mereduksi yang baris ketiga. Baris ketiga yang baru adalah baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua ya, sehingga kita dapatkan nilai yang ini. Ternyata ada yang semuanya 0 ya. Yang semuanya 0, SPL akan konsisten jika tidak ada baris 0. Ternyatanya ada yang 0 semua barisnya. Maka SPL-nya tidak konsisten ya. Sehingga vektor U, V, dan W itu tidak membangun ruang 3 dimensi. Contoh lain, apakah U, V, dan W membangun ruang 2, dan apakah U, V, dan W ini bebas linier. Jadi membangun ruang 2 dimensi, maka sistem persamaan liniernya menjadi berikut ya dari vektor tersebut. Kenapa sampai jadi 3 ya? Karena ada 3 buah vektor. Lalu setelah kita reduksi, memang tidak ada baris yang tidak terdapat baris 0 ya. Jadi yang ini ya, baris kedua yang baru adalah baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Lalu kita reduksi lagi baris pertama yang baru adalah baris kedua yang lama, baris 1 dikurangi dengan ditambah dengan baris kedua. Lalu baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama dibagi dengan minus 2 ya. Jadi setelah kita reduksi, tidak ada baris ini yang memiliki nilai 0 semua ya. Jadi sistem persamaan liniernya konsisten ya. Kalau sistem persamaan liniernya konsisten, maka U, V, dan W membangun ruang 2 dimensi. Lalu pertanyaannya apakah bebas linier? Bebas linier itu artinya kalau kita hasil penjumlahan dari vektor tersebut yang dikalikan dengan bilangan skalar, hasilnya sama dengan 0. Dan akan memiliki penyelesaian di mana K1, K2, sampai Kn-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan kembali, apabila kita bentuk nilai hasilnya X dan Y-nya yang hasilnya menjadi 0,
Dan bila kita reduksi, hasil reduksinya tadi sudah kita hitung adalah ini. Ya, maka kalau kita susun ulang sebenarnya di modul sebenarnya sudah saya terangkan juga, tinggal dibaca. Sebenarnya ini bisa kita kembalikan lagi menjadi persamaannya masing-masing ya. Ini kali ini kali ini kali ini. Lalu persamaan kedua itu sama dengan 0 ya. Jadi K1 plus 0 ya plus dikali dengan 2K3 sama dengan 0 dan bawahnya K1 dikalikan 0 plus K2 dikalikan 1 plus K3 dikalikan minus 1,5 ya, jadi sisanya menjadi K2 dikurangi setengah K3 hasilnya sama dengan 0 ya. Ya, jadi dari sini bisa dituliskan K1 sama dengan minus 2K3 atau saya tulis di bawah saja. K1 sama dengan minus 2K3 dan K2 sama dengan setengah K3 ya. Jadi sekarang yang tidak ada K3, berapakah K3 ya? Jadi kita asumsikan K3 adalah sebuah bilangan, anggap aja S, di mana S itu bilangan sembarang yang real gitu ya. Dan jika K3 adalah S, maka K2 juga adalah S. Dan K1 adalah minus 2S. Ya, jadi sehingga bisa kita tuliskan kembali, maka K1, K2, dan K3 adalah minus 2S, K2 adalah setengah S, dan K3 adalah S. Dapat disimpulkan bahwa nilai U, V, dan W itu bergantung linier ya. Di sini dia bergantung linier karena cuma ada S saja di sini. Bila yang nilainya adalah real ya. Ini di mana nilai S ini adalah nilai sembarang. Contoh, Sx sama dengan minus 6x kuadrat merupakan kombinasi linear dari Px1 plus 2x dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada P, Q, dan R fungsi yang merupakan fungsi X. Kita ingin mengecek apakah merupakan kombinasi linier ya. Jadi kalau kita ya kalau kita konversikan ini menjadi sebuah vektor di mana P itu adalah ya misalkan mulai dari atas adalah X kuadrat untuk X dan konstanta C gitu ya, atau 1. Di sini berarti ada 1, 2, dan 1. Lalu key-nya mungkin nggak kayak gini ya. Ya, X kuadrat plus X kuadrat lalu X lalu 1.
Yang ini untuk key-nya yang x kuadratnya ini idem ya di sini ya. Key-nya itu x kuadratnya ada, ininya key apa x-nya ada, yang ininya 0. R-nya ya, yang R-nya itu x kuadratnya ada min 1, lalu x-nya tidak ada berarti 0, dan konstantanya ada 1. Jadi P, Q, dan R ya. Misalkan P, Q, dan R ini membentuk dari S, berarti S itu sama dengan K1 kali vektor P plus K2 kali vektor Q plus K3 kali vektor R. Sehingga bisa kita tuliskan S-nya sama dengan K1 kali 121 plus K2 2 min 1 0 plus K3 min 1 0 1. Ya, lalu dengan cara yang sama dengan sebelumnya kita susun jadi seperti ini. 121 0 min 1 2 ya, atau kebalikannya nggak masalah. Kalau yang ini dia nyusunnya itu mulai dari seperti ini ya. Kalau nyusunnya 1 x kuadrat gitu ya. Berarti ini jadi ini 121, ini jadi 0 min 1 2, yang ini jadi min 1 0 1. Ya, hasilnya kurang lebih sama sih sebenarnya. Terserah Anda mau pakai yang mana, nyusunnya apakah 1x kuadrat ataukah Anda x kuadrat x1 gitu ya. Ya, jadinya hasilnya sebenarnya seharusnya akan sama hasilnya. 0 min 1 2, yang ini jadi 1 0 min 1. Ya. Kita akan ini sama S, di mana S itu merupakan matriks juga ya. S-nya sama dengan kita susun juga dengan bentuk yang sama ya, 1x kuadrat. Ya, jadi yang satunya tidak ada, lalu x-nya juga tidak ada, yang ada cuma x kuadrat ya, berarti 0 0 0 min 6. Sehingga kita akan mencari apakah persamaan SPL ini konsisten. Ya, jadi kita akan tentukan dengan eliminasi baris ya di sini. Ya, sama dengan sebelumnya, kita akan menolkan yang bagian bawahnya dengan cara baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Kita dapatkan ini. Lalu baris ketiga yang baru adalah baris ketiga yang lama kita kurangi dengan 3 kali dari kita kurangi dengan baris pertama saja. Lalu setelah itu kita akan dapat matriks baru. Baru kita eliminasi lagi. Kali ini kita akan mengubah yang ini jadi 1. Jadi objektifnya itu kita akan mengubah yang setidaknya ada matriks identitas ya. Kalau ada, nah ini ada matriks identitasnya seperti ini.
Lalu nanti di sini ada nilai sembarang yang kita harapkan disinilah nilai sembarang ini yang nantinya adalah hasil solusinya. Kalau di sini ada nilainya tidak nol semua, berarti dia akan memiliki persamaan sistem persamaan linear yang konsisten. Lalu kita cara sama semua juga, yang baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama dibagi dengan minus 1. Ya. Lalu baris ketiga yang lama, yang baru itu adalah baris ketiga yang lama dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Ya. Kita dapat yang baris ketiga. Lalu di sini kita dapat matriks baru kita eliminasi lagi ya. Ya, dari sini kita akan eliminasi ini, kita akan eliminasi ini. Berarti baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Ya, lalu kita akan eliminasi baris ketiga. Baris ketiga yang baru adalah baris ketiga yang lama kita kurangi dengan atau kita jumlahkan dengan 6 kali baris pertama. Ya. Dari sini kita akan dapat hasilnya, ya. Ya, karena memiliki nilai K, maka dia akan memiliki sistem persamaan linear yang konsisten. Atau bisa kita bilang bahwa nilai S, vektor S ini dibentuk oleh sistem persamaan linear dari 3 persamaan tadi ya. Nah, P, Q, dan R. Lalu kita akan bicara basis dan dimensi. Misalkan kita memiliki V ruang vektor dan S adalah memiliki komponen S1, memiliki komponen subvektor yaitu S1, X2 dan sampai dengan Sn. S disebut basis dari V bila memenuhi dua syarat yaitu S bebas linear dan S membangun V. Ya, jadi S bebas linear artinya tidak ada yang nol semua tadi ya. Lalu S itu membangun V jika kalau hasil perkalian komponen vektornya itu bebas ada hasil hasil bila nilai penjumlahannya sama dengan 0 maka dia akan memiliki hasil solusi K-nya itu yang trivial ya. Contoh basis standar misalkan S itu dibentuk oleh S1, E2 sampai dengan N di mana S1 itu 1000, E2 itu 01100 dan seterusnya. S sama dengan 1, X koordinat merupakan basis standar untuk polinom ORDN dan S10, 00 dan 01, 00 dan seterusnya merupakan basis standar untuk M dengan dimensi 2 kali 2 atau 2 baris dan 2 kolom. Jika determinan sama dengan 0 maka dia tidak bebas linear dan tidak membangun.
Jika determinannya tidak sama dengan nol atau ada gitu, maka ia bebas linear dan membangun dan merupakan basis. Contoh, misalkan kita punya himpunan H merupakan himpunan vektor yang terdiri dari vektor ini, merupakan basis dari M22, maka kita asumsikan jumlah matriks dia-nya bisa dipandang sebagai vektor ruang 4 di dalam H-nya itu adalah sama dengan 4, atau dimensinya adalah vektor M2 kali 2. Nah, jadi vektor M2 kali 2 adalah ya ABCD, di mana A-nya itu adalah yang ini, B-nya ini, C-nya yang ini, dan D-nya yang ini. Ya, jadi bisa kita tuliskan jadi sebuah matriks ya, matriks vektor seperti ini. Misalkan W adalah ruang yang dibangun oleh H, maka untuk sembarang W merupakan anggota dari W, maka berlaku W itu adalah ini, dimana perkalian W dengan konstanta K itu adalah sama dengan A kali vektor K. Maka kita akan mencari determinan dari sistem persamaan linear tersebut, apakah dia punya solusi apa tidak ya. Apakah dia memiliki solusi apa tidak, yaitu dengan cara mencari determinan. Ya, mencari determinan dari persamaan ini. Ya, kalau mungkin Anda ingat kembali cara mencari determinan ya. Di sini kita ambil contoh yang gampang adalah kita ambil yang baris yang ini. Ya, kenapa yang ini? Karena banyak nolnya. Anda boleh juga ngambil yang ini ya. Saya ambil contoh yang ini aja supaya nggak membingungkan. Anda bisa ngambil yang bawah ini juga bisa untuk mencari determinan. Ya, jadi yang ini plus min, lalu yang ini adalah min plus min, ini plus min plus, jadi selang-seling gitu ya. Saya akan ngambil yang ini. Jadi kita ambil barnya yang itu. Mulai dari ini kita palang gitu ya. Konstanta ini jadi masuk jadi ini min 2. Konstanta ini 0, jadi nggak perlu kita hitung ya. Yang untuk min 2 berarti yang kelihatan cuma ada ini, kita taruh di sini. Ya. Lalu pindah lagi ke yang tidak 0 di sini. Ya, yang tidak 0 di sini cuma ada yang paling belakang nih. Min plus. Berarti plus 2 ya, kita ambil yang ini. Kita taruh plus 2 di sini. Yang kelihatan 1, 1, 0, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini. Ya, kita taruh semuanya di sini. Ya, baru kita cari determinannya lagi dengan kita ambil yang baris ini ya. Sama juga dengan sistem palang. Yang mencari determinan dengan sistem palang. Kita ambil ini plus min plus ya. Ini konstantanya 1. Konstantanya 1 berarti 1 dikali ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. 0 kali 3 berarti 0. Dikurangi 1 kali 1 jadi 1 ya. Jadi 1 kali min 1 hasilnya min 1 ya. Lalu ya kita ambil lagi yang ini.
ya, yang ini untuk yang determinan ini plus min ya, min 1, berarti taruh min satunya di sini. Yang kelihatan adalah 1011. Berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 1. Berarti sisanya jadi 1. Nah, setelah kita jumlahkan, kita operasikan hasilnya 0. Karena 0 determinannya maka dia kita bilang dia membangun ya. Ya, jadi H itu bukan karena dia nilainya 0, jadi H itu merupakan basis dari 22. Sorry. Tadi karena 0 dia tidak membangun. Kalau selain 0 berarti dia membangun atau merupakan basis. Ya, basis ruang baris dan basis ruang kolom ya. Jika A adalah terdiri dari komponen matriks ini, tersusun dari vektor R1 adalah A1. Jadi untuk vektor R1-nya adalah yang I baris 1, vektor R2 adalah baris 2 dan seterusnya. Maka subruang Rn dibangun dari vektor-vektor baris tersebut disebut ruang baris dari A, dan subruang Rm itu dibangun oleh vektor-vektor kolom yang disebut dengan ruang kolom dari A. Jadi subruang Rn yang dibangun dari vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A, artinya yang arah baris ini, yang ke arah baris dari kiri ke kanan. Lalu untuk vektor kolom itu yang dari atas ke bawah. Ya, ini vektor kolom. Menentukan basis ruang kolom atau baris. Ya, jadi basis ruang kolom A didapatkan dengan OBE atau basis baris elementer. Banyaknya unsur basis ditentukan oleh banyak suatu matriks utama eselon baris tereduksi, di mana dimensi sama dengan ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom sama dengan rank matriks. Contoh diketahui ini, tentukan ruang baris dan basis ruang baris dan basis ruang kolom. Ya, jadi kita akan coba dengan cara reduksi. Kalau cara reduksi itu kita akan mencari apakah ada salah satu barisnya yang 0. Ya, 0 sama sekali berarti dia tidak masuk jadi apa namanya? eh tidak masuk rank ya. Yang masuk rank itu yang ada nilainya ya, barisnya atau kolomnya. Ya, jadi seperti ini. Kita reduksi misalkan di sini baris 2 yang baru adalah baris 2 ditambahkan dengan 2 kali baris pertama. Lalu baris ketiga adalah baris ketiga yang baru dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Lalu baris keempat adalah baris keempat yang baru baris keempat yang lama dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Kita dapat ini semua. Lalu kita reduksi lagi. Ya, kita reduksi lagi. Baris pertama yang baru adalah ya, di sini kita reduksi ya dengan apa namanya? Dengan kita bagi yang
baris keempat aja ya. Kita bagi dengan minus 4 ya. Lalu nanti dapat matriks baru kita reduksi lagi ya dengan cara, karena nanti di sini jadi sini 1, jadi ini min 1 gitu ya. Kita akan reduksi lagi baris pertama, kita kurangi dengan 2 kali baris keempat, lalu baris kedua kita kurangi dengan baris kedua yang baru, dikurangi dengan 5 kali baris keempat, ditambah ya, 5 kali baris keempat, lalu baris ketiga, oh ya ini benar-benar baris ketiga yang kita tambahkan ya dengan 5 kali baris keempat. Lalu selanjutnya nanti direduksi lagi dan seterusnya, Anda bisa lihat di modul ya. Sebenarnya lebih panjang, tapi yang pasti di sini setelah kita reduksi ada salah satu barisnya yang nilainya 0. Ya, yang lainnya ada nilainya, yang satu baris itu nilainya 0. Jadi nilainya 0 ini ya, ini yang tidak masuk nilai rank ya. Yang ada ranknya atau nilai ranknya itu adalah yang punya nilai aja. Di sini ada 1, 2, 3 baris yang punya nilai rank, maka dia kita sebut ranknya adalah rank A. Dia adalah rank barisnya 3, rank kolomnya juga 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Rank kolomnya juga ada 1, 2, 3 ya untuk yang bagian ini. Ini basis ruang solusi yaitu persamaan linear homogen AX sama dengan 0. Solusinya tak trivial dan A berukuran M kali N. Solusinya disebut dengan ruang 0. Dimensi ruang 0 disebut dengan nulitas A, di mana rank A ditambah nulitas sama dengan N. Ya, jadi N itu adalah dimensi total ya. Misalkan contoh ini, kita punya matriks A121, 224, tentukan ruang 0A dan ruang rank A ya. Jadi kita susun, kita reduksi, ternyata di sini yang apa namanya, ya setelah kita reduksi ya dengan persamaan ini, sisanya yang bisa kita reduksi sampai sini aja ya, karena cuma ada 2 baris, maka kita bilang ranknya adalah rank A sama dengan 2 karena dia rank komponen penyusun basisnya cuma ada 2 ya, 10, 01 gitu ya, yang merupakan basisnya, atau ada S1 dan E2 saja. Ya, jadi di sini kita bilang ranknya cuma ada 2. Ya, jadi kalau kita susun kembali di sini ya menjadi sebuah persamaan, misalkan ya kita nggak tahu persamaannya apa, sepertinya ini persamaan 3 dimensi.
ya, karena ada 103 misalkan, 01 min 1 ya, A B C. Jadi A kali 1, B kali 0, C kali 3. Ya, jadi A plus 3C ya sama dengan sesuatu, sebut saja K1. Lalu A dikalikan 0, 0, B min C sama dengan K2. Ya. Oh sorry, 0 ya. Ya, ini sama dengan 0 semua ya, karena dari sini AX ya, A-nya X sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 semua. Gitu ya. Ya, jadi sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Ya, jadi yang kita dapatkan adalah A sama dengan minus 3C, B sama dengan C, yang tidak ada nilai C-nya. Anggaplah nilai C-nya sembarang S. Kalau C-nya S, berarti B-nya juga S. C dan A-nya adalah minus 3S. Sehingga kita bisa tuliskan A, B, C-nya adalah ini. Atau kita faktorkan S semua, maka min 3, 1, dan 1 bisa diambil sebagai basis untuk ruang 0. Atau dengan nulitas A-nya sama dengan 1 ya. Bisa juga diperiksa bahwa nulitas A-nya plus rank A-nya sama dengan 3 ya. Jadi 2 plus nulitasnya 1 itu sama dengan 3 ya. Kenapa ruang nolnya cuma 1? Ya karena yang komponen tadi yang tidak ada pasangannya cuma ada 1, yaitu C tadi ya. Jadi dia ada 1 saja, C-nya yang atau S-nya cuma ada 1 saja di sini, atau variabelnya cuma ada 1 saja, maka S ini nulitasnya yang sama dengan 1. Ya, demikian untuk sesi kita pada pertemuan 3 ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditanyakan. Bisa dari kolom komentar di bawah. Atau bisa Anda tanya di grup kita ya, di grup e-learning Inaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.